Selamat malam teman-teman semua. Gimana nih teman-teman kabarnya setelah kemarin kita merasakan roller coaster ya di market kita, di regional, terus juga di US. Kemarin kan sempat koreksi besar-besaran ya teman-teman. Harusnya aku hari ini ada live sama Pak Fahrul, tapi kebetulan Pak Fahrul sedang berhalangan, so kita mau live dengan Ko Hans ya. Kita mau bahas terkait emiten-emiten, terutama pertama bahasnya ya ISG-nya dulu kali ya sama Ko Hans. Kita request join dulu ya untuk Ko Hans-nya. Hari ini jadi kita bakalan bahas teknikal. Oke, ini Ko Hans udah join. Halo Ko Hans. Malam, backup plan ya. Malam. Gimana nih kabar market hari ini? Ya, kalau kabar dari market ya, sebenarnya kalau semuanya kita lihat ya, tiap hari kita yang buat trim daily itu ya. Ini sesuai ekspektasinya orang-orang. Bahkan sebenarnya kalau kalian lihat ya di market itu udah banyak lihat sebelum ini turun ya. Iya, kemungkinan inverted chart, inverted head and shoulder ya. Oke. Nah, Pak, itu kita bisa lihat waktu dia kemarin turun kenceng, tapi recovery kenceng banget kan. Iya. Nah, waktu dia kenceng banget, itu sebenarnya tanda-tanda kalau market ini, dia udah ready naik nih. Tapi, resisten dia stuck kan. Dia terus ranging, habis gitu deket-deket resisten, udahlah. Semua orang kalau secara psikologi ini ngeliat, ini nggak kuat naik nih. Nah, tinggal kapan turunnya? Kapan turunnya ternyata kemarin itu dipicu sama BOJ. Oke, dan game-nya masih on. Ya kebetulan setelah turun gimana? Setelah turun dia kan sharp recovery kan. Terus lain kayak kripto juga sama kan. Kalau kamu lihat juga rata-rata pada naik juga rebound ya. Walaupun kemarin turunnya lumayan dalam ya. Kripto seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, sebenarnya impact-nya ke Indonesia apa? Sebenarnya kita nggak ada apa-apa. Ya, secara fundamentals nggak ada fundamental yang berubah ya. Secara makro itu lebih sentimen karena orang panik aja kan, takutnya itu ngerembet. Nah, buktinya hari ini berapa hari ini dari Jepang punya Nikkei rebound lumayan kenceng kan. Betul, Nah, 10%. betul. Nah, akhirnya ya udah ini coba lebih ke panic selling aja. Nah, gimana kita mau lihat panic selling? Panic selling itu sebenarnya gampang. Dia cepat turun, dia cepat naik. Nah, kalau dia udah cepat turun, cepat naik, yang kena loss mau nggak mau ya beli lagi buyback ya. Iya. Tinggal waktu masuknya kemana ini? Masuknya barang yang sama lagi, atau barang yang valuasinya murah, atau barang yang lagi ada flow. Nah, kalau kita lihat yang ada flow kemarin-kemarin kan flow-nya mungkin ke barangnya Pak Prabowo ya. Nah, hari ini udah mulai kan nggak naik kan. Nah, tapi kalau dilihat waktu buangan segitu banyak, barang turunnya paling sedikit. Nah, kalau dia turunnya paling sedikit, berarti di situ tuh nggak ada fund besar. Buat barang turun, ini kan sebenarnya fund gede ya. Kalau seumpamanya fund gede turun, ya keluar otomatis ya itu memicu seller yang lain. Nah, barang-barang yang minim fund itu turunnya nggak banyak. Ya, kamu bisa lihat kayak Pani lah. Apa tuh? Ya, Pani. Terus kalau dilihat barang-barang yang market cap-nya kecil-kecil banget ya, itu nggak turun. Artinya sebenarnya yang turun itu cuma orang secure aja. Jangan sampai mereka nggak punya cash waktu barangnya lagi naik. Itu aja sih sebenarnya kalau aku lihat sih. Kok kalau misalnya berarti gimana kok? Sekarang ini teman-teman di sini kira-kira bisa pantau barang-barang apa aja nih kok? Kemarin kan juga sempat berarti kan semuanya tuh turun, banks, semua sektor deh pokoknya turun. Nah, kira-kira mungkin teman-teman di sini pengen tahu nih kok dalam jangka waktu dekat ini, kalau dari teknikal kira-kira kita lihatnya apa nih? Masuknya kemana lagi nih? Sampai akhir tahun lah ya, kalau kita lihat ya. Ya, kalau kita bilang event paling gede kita sebenarnya apa sih? Kita masih tunggu pemilu yang presiden. Ya, mungkin di Oktober ya. Di Oktober. Terus itu November pemilu US. Terus event makro besar lainnya mungkin September ini chance mereka mau turunin suku bunga kan. Nah, market ini kadang-kadang biasa bereaksi lebih cepat. Jadi karena mereka lihat oh ini bakal kejadian 90% chance. Ya mereka barangnya udah naik dulu, begitu nanti udah red card kejadian
marketnya nggak berubah apa-apa gitu loh. Oh, oke. Efek kemana-mana. Nah ini biasanya marketnya kayak gitu. Nah terus apalagi kalau kita lihat ya, kita ngomong kemarin barang-barang semuanya dari Jepang. Mm-mm. Waktu BOJ itu mau naikin dia punya suku bunga. Iya. Nah sekarang ada spekulasi, berarti kan kalau begitu marketnya outflow dan nah outflow terserah. Ya, tapi sekarang kalau outflow itu masuknya kemana? Iya. Nah kalau mau kemana? Cari mana negara yang potensial growth-nya masih besar. Banyak. Iya. Itu kalau potensial growth paling masih besar ya Emerging. negara yang emerging. Iya. China, iya, Brasil, Meksiko, Indonesia salah satunya. Nah, Iya. kalau kita apa yang bisa kita jual ya? Kita bisa jual ya komoditi ya. Oke. Jadi, kalau Contohnya, ya, kalau komoditi sih kita masih ya, obviously kita punya batu bara, terus kita punya nikel lah. Itu sebenarnya kita bisa monetize kan. Nah, tinggal flow-nya ada apa enggak gitu loh. Nah, kalau kita lihat ya banyak ya, maksudnya market ini masih wait and see juga sih Yasmin ya. Iya. Nah, karena marketnya lagi wait and see, kita nggak bisa ngomong makro. Karena kalau kita ngomong makro kan, misalnya industri yang jalan, komoditi dan semua komoditi harus jalan. Iya. Tapi hari ini karena pada whole posisi orang-orang sebenarnya kita lebih wise kalau kita ngelihatnya tuh bottoms up sih. Company-company yang mau ada corporate action atau company yang misalnya growth-nya tally gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang lebih bisa jalan. Oke. Nah, contoh misalnya salah satu company, salah satu emiten yang aku lihat orang-orang nggak lihat itu Astra ya, karena orang-orang lihat semuanya kan fokusnya ke EV. Nah, sementara Astra ini market share-nya keambil ya. Iya. Nah, apakah EV-nya benar-benar sustain? Kalau kita ngomong tahun lalu orang-orang EV itu semuanya bagus banget ceritanya. Iya, betul. Bagus. Nah sekarang kalau kita lihat orang-orang udah mulai ada yang sadar. Oke, kalau EV harusnya yang jangan yang mahal. Kalau mau bagus EV yang murah aja gitu. Nah kalau semuanya EV yang murah kan lebih cepat balik modal karena resale value-nya orang-orang nggak tahu. Terus orang-orang masih bingung. Oh kalau semuanya infrastrukturnya juga belum ready, mau ngecas susah ya. Orang yang biasanya kalau setiap isi bensin cuma 2-3 menit nunggu bensinnya masuk, itu mereka udah bisa jalan. Nah sementara EV harus 30 menit mesinnya berhenti. Terus kadang-kadang cari tempat ngisinya aja nggak gampang gitu ya. Itu jadi pertimbangan ya kok? Ya itu jadi pertimbangan. Nah apakah berarti nanti Astranya itu akan jelek? Menurutku enggak. Karena sebenarnya kalau kita lihat tren ini seperti tren HP ya. Nah HP dulu kalau kita lihat barang-barang China banyak banget ya. Iya. Semuanya orang suka barang China karena murah gitu loh. Iya. Lama-lama kalau kamu lihat sekarang ya model Vivo lah, terus apalagi Oppo, Vivo, Huawei, mereka udah mulai buat flagshipnya pada bisa buat yang HP Fold. Harganya udah 6-27 juta, itu ada yang beli kan. Nah, itu nanti ininya kayak gitu ya kalau semuanya aku lihat. Oke. Terus juga kalau kenapa? Gimana kok? Terus juga kalau kita lihat barang-barang yang dulu murah kayak Innova itu dulu murah sekarang jadi premium. Avanza dulu murah jadi premium. Jadi ya udah gitu, kalau gitu nanti akan sama behaviornya. Cuman ini lebih behaviornya kayak ke HP kalau aku lihat ya. Oke. Nah kalau by technical gimana kok? Berarti saham Astra yang apa? Berarti auto atau ASI yang lebih menarik? Aku masih ngeliat Astra sih menarik sih. Terus mungkin yang part-partnya itu juga by technical ya. Coba aku balik chart deh kali ya. Boleh. Nah ini aku bicara tadi IHSG tuh Yasmin. IHSG-nya sendiri kan dia recovery kan. Nah terus berdasarkan pas di area ini kita udah gambar sebelum barangnya jatuh ke bawah dan memang mantulnya di situ. Ya udah kalau bilang hoki aja hoki, tapi ya memang kejadian biasanya itu. Nah ini kalau yang kita ngomong IHSG tadi. Nah Astra kalau kita lihat ya, nih Astra kita lihat ya penurunannya kemarin itu kan dia cepat kencang, dia nggak bisa kencang lagi. Nah habis itu ini udah mulai melandai. Nah kalau kita ngomong landai ada gap ini minimal ya, kalau ada gap itu lebih gampang. Oke ini harus tutup gapnya di atas nih. Nah hari gini
dari harga sekarang sampai ke atas kan kurang lebih 10%, 9%. Untuk Astra ya cycle-nya gede ya, menurutku menarik ya. Iya, Mas. Ya, banyak kita ngomong yang old economy ya, Astra salah satunya. Oke. Tuh. Terus kalau kayak tadi aku bicara kayak Pani ya, waktu kemarin dia baru kan ya, nggak kemana-mana kan paninya ini sebelum ada buangan atau nggak ada buangan ya ke di sini-sini dong harganya. Sebenarnya enak nih kayak serikaan beli jual atas ya, ini kalau semuanya kayak pani ya. Iya. Terus ya kemarin Medco juga nggak turun kemana-mana juga ya. Tuh ya, ya masih di sini-sini juga, nggak lari ke jauh kemana. Ya mungkin yang agak kenceng kemarin itu brand ya. Nah, tapi ya masih di sini juga sih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini nggak ada impact langsung ke Indonesia sih, harusnya fine aja. Oke. Terus kalau kayak auto tunggu. Wah, kalau ini aku kalau auto sih masih tunggu dulu ya. Nggak berani masuk dulu kalau auto. Mungkin technical wise-nya aku lebih suka kayak ini Dharma-nya ya. Oke, Dharma ya, justru lebih menarik ya. Ini Selamat Sempurna ya, by teknik SMS. yang auto related. Oke. Ya kalau semuanya kayak kita tadi ngomong yang retails ya, menurutku kayak MAPI itu juga masih menarik ya. Nah, karena nanti akhirnya dia jadi agregator, harusnya yang model agregator gini ya harusnya bagus ya. Oke. MAPI terus MIDI, kayak ya MIDI salah satunya MIDI, Alfamart lah ya, MAPA tapi udah naik ya. Yeah. Terus kalau sebenarnya Era ya Era ini juga sebenarnya bisa masuk ya, Eral. Mau lihat ada Baby itu yang mother care tuh. Nah ini bagus juga ya, lihat kan, tapi nah tinggal turn off-nya berapa itu. Jadi apalagi ya kalau ini. Kalau misalnya poultry gimana kok? Kan ini juga kita kan mau pemerintahan baru nih. Poultry-nya menarik nggak kok? Poultry itu Oke. Ini udah jalan dari April. Iya, udah tinggi. Terus udah di atas. Itu banyak. Kalau aku ya pindah ke tempat lain yang masih di bawah. Cara valuasi yang lebih murah ya. Terus kayak Cepin, mungkin kalau kita ngomong poultry aku rasa lebih menarik sih. Cepin. Cepin ya nih masih di bawah juga ya. Main itu sih gila udah naik kenceng sih. Nah, kenceng. Tapi ya udah. Anyway, kita cari yang masih di bawah aja. Tadi ada beberapa ya, berarti dari retail yang masih menarik, terus juga ini consumer, kalau misalnya kayak susu-susu kok Ultrajaya. Masih menarik. Ultrajaya. Oke. Nah, kalau kita bicara kayak CPO ya, DSNG, ya, Ultrajaya oke lah, dia masih geraknya ranging doang ya, atas bawah 10%. Ya cari yang lain sih kalau aku udah mulai tinggi sih Ultrajaya. Oh, udah mulai tinggi juga ya. WLTJ. Nah, sebenarnya yang ini Arto itu malah lebih menarik tuh, Arto ya. Oke. Di 2520, 2410 itu masih dalam watch list-nya aku juga, tapi belum. Nah, terus kayak BBYB, nah, ini juga masih ranging ya, nggak kemana-mana pergerakannya. Nah, terus kayak BBHI, ya ini sebenarnya kalau mau spek ya agak liar ya di sini. Oke. Nah kok kalau misalnya Big Bangs gimana kok? Kemarin aku udah sempet BMRI nih kemarin. Nah kira-kira kita masuk lagi di kapan nih kok kalau untuk Big Bangs? Oke, sebenarnya kalau Big Bangs ini momentumnya kan semakin dekat sama Red Cat ya, harusnya Red Cat jadi. Sebenarnya yang lumayan impact tuh ke BBRI. Nah sebenarnya tunggu aja, semakin dekat sama bawah kurang lebih 4310 atau sebenarnya di 4460 yang kamu mau masuk di situ boleh sih. Tapi baik lagi karena bank kamu nggak bisa expect dia geraknya liar kenceng kayak komoditi yang lain gitu ya. RI kemarin kamu TP juga turun, habis itu dia ya naik lagi tuh buktinya. Pokoknya secara yang ikutin trennya naik ya wes lah. Terus apa lagi ya? Tadi ya oke lah. ITMG. Oke nih kalau
Kalau call apa yang menarik kok? Tadi Medco ya. Adaro sih, aku sih sebenarnya suka Adaro nih. Kalau ITMG sebenarnya aku mau dia di bawah dikit ya, karena ini kemarin turunnya kenceng banget ya. Oke. Kalau semuanya kita mau lihat itu ya, Adaro salah satu yang aku suka masih ya. Kalau mau agak lihat valuasinya ini mungkin KKGI juga sebenarnya masih menarik. Oh KKG. Terus ya ABMM, ups sorry ya kelihatan ya. Enggak. Nah, gitu. Pas. ABMM ini juga sebenarnya masih menarik. Terus ADMR itu juga aku suka. Mm-mm. PA itu obviously ada di kita punya stock pick ya. Tapi gerakannya agak pelan. Terus apa lagi ya? Skip kalau Dewa. Think UNTR ya. Itu. Mm-mm. Kalau Bayan sih aku nggak main, soalnya kemahalan dan dia gerakannya nggak ideal. Oh gitu ya kok. Ya, menurut aku sih itu ya. Mungkin kalau yang kayak komoditi lain kayak Harum itu juga aku suka Harum. Harum ya, harga-harga sekarang ya masih oke lah. Itu Oke. sih kayak kalau semuanya Auto, Imas ya aku nggak suka sih. Dia bolak-balik PHP ya. Udah kena sempat kita masuk cut loss ya. Korban PHP ya. Nggak apa-apa cari lain lagi itu. Jadi gitu. skip dulu. Oke. Ya NCKL ya oke NCKL ini kan mungkin ada Mora issue ya. Kalau udah Mora ini ya kemarin ya ada apa nih? Oh dia dividen, terus ini earning ya. Kalau semuanya ini pergerakan dari technical sih nggak menarik gitu. Kemarin dia sempat naik, nyangkut di sini terus nggak bisa naik lebih tinggi ya, wis lah. Harusnya kemarin kita sempat buang ya, harusnya good call. Oke, Ya, oke. ini so Terus far lagi coba kita lihat ya barangnya. Tunggu. Nah ini yang kita ngomong yang kayak Mayora itu juga pergerakannya nggak ada yang kelihatan tapi jalan ya. oh iya. Ada apa lagi ya? MIDI itu tadi lumayan ya sampai 444 harusnya udah kena stop loss kena kita punya TP ya. Nah, Iya. ini pergerakannya sih masih harusnya 468 masih bisa dapat sih. Oke. Terus ada AMRT itu juga geraknya ranging gede ya. Manfaatnya yang doang dah gitu. Kalau tadi MAPI salah satunya S Hardware. S Hardware sebenarnya aku suka tapi masih tunggu cari entry point dulu. Untuk sekarang sih masih wait and see ya. Lalu mungkin Banks ya, think Breeze ya. Breeze ya. Oh iya, Breeze bagus ya kok. Think Breeze juga bagus. Gitu sih. Oke. Yasmin. Oke, di luar itu kalau misalnya kalau dari properti selain Pani belum ada lagi ya kok. Ini tapi udah jalan ya ini udah jalan kepik itu naik terus ya, tapi udah tinggi jangan deh. Pakuwon biasanya agak lama ya, agak lemot dia geraknya. Oke. Iya. Kalau misalnya ini kok, kalau misalnya konstruksi kemarin kan Pak Fahrul juga sempat menggaung-gaungkan nih TOTL kok. Masih oke nggak kok? Ya kan tempatnya kita harusnya TL ya roti juga masih boleh lihat lah. TL juga kita masih ini ya di 680 lah. 680 ya. Target sebenarnya harusnya di atas 700 tapi ya wis lah 680 lo udah 17% ya not bad gitu. Terus apalagi menurut aku itu ya kalau semuanya kayak construction ya. Mungkin buat lihat Adi ya ini juga oke lah tapi masih pelan sih. MDM nggak ada kalau udah begini. Oh itu enggak ya? Nah kalau ISAT ini mungkin oh iya. Excel gimana kok? Excel kan tadi bagus tuh reportnya. ISAT aku suka ISAT dan biasanya bagus. di bulan-bulan ini dia perform kan. Kayaknya 5% satu bulan ya. Ya 1%, 5% satu bulan di ISAT ya 3-5 tahun ke belakang juga ISAT bulan-bulan ini juga perform kok. Nah, tapi yang
yang dari bawah, dia juga masih di bawah juga geraknya. Excel juga masih di bawah. Excel juga ada. Tadi kan kita ngomong di awal ya, Ya. cari barang-barang ada corporate actionnya gitu. Nah, in this case kan kalau kita lihat Excel memang yang sama friend ya, itu bakal kejadian di akhir tahun ya. Iya. Harusnya ya kita bisa tebak lah mana yang bakal hilang dari market ya, Excel-nya atau friend-nya. Kalau kita mau betting ke Excel-nya ya harusnya lebih make sense kalau Excel-nya yang stay ya di emitennya. Sorry, Oke. masih listing gitu. Mm-mm. Kalau Telkom gimana kok? Kurang masih udah jalan. Telkom ya. I think kalau Telkom boleh lihat ya, Oh. lihat. Tapi ya masih pelan ya. Ya, Tekim itu juga sebenarnya ini kalau kayak model tisu-tisuan, kertas-kertasan, mereka kan sebenarnya kayak separuh monopoli ya. Oh, Pokoknya gitu ya? mereka rugi nggak apa-apa gitu. Yang kulihat mereka tuh rugi nggak apa-apa, yang paling penting market share-nya jangan hilang gitu. Nah, kalau Oke. sebenarnya INKP mungkin lebih menarik secara fundamentalsnya harusnya lebih solid ya. Cuman kalau INKP-nya jalan, biasanya Tekimnya juga jalan gitu. Oke. Ini ada satu lagi, tapi ini turnover-nya kecil banget sih. Ya, baik. Nah, ini chartnya juga Baik. bagus. Oke. Tapi ini kecil banget. Ya, itu. Terus apalagi tunggu ya. Poultry udah. Nah, ini era tadi udah dibahas. Apalagi ya. Kalau misalnya transportasi kok, yang menarik gak untuk transportasi? Ini ya, tapi ini kan ada ini aja lah. Ya, ini juga masuknya juga harus hati-hati ya. Oh, oke. Kalau transportasi menurut aku Bluebird. Oh, Bird ya. Di bawah tapi ya itu 70. Harga sekarang sih udah telat. Oh, oke. Oke. Apalagi DR, nah itu boleh tadi lihat sih dulu deh. Wah, cuman itu ya. Bird ya, aku masih suka sih. Oke. Tugu juga, tapi telat lah. Sekarang Tugu. Ini udah dikit lagi. Dari 95, 50 udah telat. Wintermart kalau kamu mau, mungkin Wintermart itu masih oil proxy. Ya, harga-harga agak keris bawahnya nggak gitu besar. Terus agak liar ya mungkin ya Leatnya ya. Iya. Ya Leatnya sih. Leatnya siapa tahu dapat 130 kan lumayan ya gitu ya. Ya Elsa juga tuh boleh tuh. Aku juga suka Elsa. Elsa. Ya. Sekarang sampai 450, 480 kalau bisa dapat ya udah juga tuh. Tuh ada di watchlist juga. Apalagi ya, BBRI tadi udah dibahas. BBRI udah. BBTN kok kemarin di ya di BBTN sih ini relate ke proxy perumahan ya. Kalau menurut aku yang dijaga cuma risknya doang kalau BBTN nih. Kemarin kita nggak expect dia turun ke bawah ya. Kalau semuanya dia turun terus, besok-besok recovery-nya pelan banget ya. Mungkin kita harus cabut dulu ya. Switch ke yang lain. Raja ya lama sih itu ya. Raja. Nah ini sih tunggu dulu deh, biarin aja, jangan masuk. Oh, gitu. Jangan dulu ya. Mungkin kalau Dewa ini sebenarnya pertanyaan besar ini. Kalau menurut aku ya, pergerakan seperti ini nggak naik-naik itu nggak sehat juga sih. Dan dia udah kelamaan. Waduh. Kalau aku ya, tunggu aja di 50 deh. Siapa tahu dapat ya. Siapa tahu dapat gitu. 50. Ya, ini harum kan retail banyak ya. Retail banyak suka ya. Iya. Kalau retailnya
pegang nggak naik-naik kali gitu. Iya. Ya, ya itu sih. PTBA tadi udah dibahas, Harum udah dibahas, apalagi ya? PKL juga udah. Ya, Excel udah, Telkom udah, Jasa Marga, oke udah. Asa, Hmm, coba lihat Asa. Oh, ini ya. ASLC. Oh iya ya. ASLC gimana tuh Kak? Ya, ASLC. ASLC sih aku lihat hampir sama kayak ISG tadi ya, Mm-mm. momennya. Nah, ini sih boleh sih. Cuman concernnya adalah valuasinya kemahalan masih. Hmm, Iya, tapi ya sudahlah. Kita ikutin harganya ini aja gitu. iya. Ya, Atau Indi, Indi juga sebenarnya juga boleh sih harusnya. Indi sih not bad ya kalau mau spek ya. Seenggaknya sampai 110 ya, siapa tahu dikasih ya gitu. ESA juga sebenarnya aku juga suka. Eh, nih chartnya ESA ya. Harusnya sih ESA sih boleh masuk juga harga sekarang. Tapi ya kita coba pilih-pilih ya salah portfolionya supaya nggak terlalu banyak barang ya. Kita harus maintain 20 barang. Lama-lama juga ini ya nggak maintain kalau kebanyakan gitu. iya. Petro sih aku masih tunggu dulu. Kalau Petro nggak begitu menarik ya. Iya. Grupnya Prayogo ya mungkin Cuan, Brand. Brand ya, itu lebih menarik ya. Atau BRPT ya itu. Tadi yang naiknya TPI ya kok hari ini. Iya TPI-nya gila Iya. jago sih ya. Hmm. Nih Inco tunggu Kalau dulu dah. kayak tag gimana kok? Beli, Goto, menarik nggak masih? Eh, enggak lah kalau itu ya masih belum Enggak ya? lah belum Belum ya? dulu gitu Oke. ya ya BRPT ya oke kalau BRPT ya ini ada di kita punya stock pick kan BRPT Mm-mm. ya ya ini masih boleh masih oke lah BRPT Oke. apalagi ini NDR aku rasa ini ya harusnya harusnya udah lumayan banyak ya Mm-mm. yang bisa kita pantau sih. Iya. Kita kayak gini, flow-nya nggak gitu banyak, ya di situ-situ doang ya udah manfaatin momentum dulu aja gitu. Iya. DSNG ini juga keren sih DSNG. SNG ya. Ya, ya. I think satu lagi yang belum ini kita bahas MDKA ya. MDKA itu harusnya harga sekarang tuh murah banget, murah Mm-mm, banget. MDK. MDKA. Ya kalau bisa dapat harga murah, risiko kecil ya boleh lah gitu. Iya. PTBA tadi itu aja sih Yasmin kalau Oke. cari outlook buat seenggaknya sampai hari Jumat gitu ya. Iya, iya kok. Dapat. Berarti gimana nih kok? Mungkin kalau misalnya dalam waktu dekat ini sebenarnya gimana sih kok cara berinvestasi mungkin untuk teman-teman mungkin sebelum kita tutup ya kok? Sebenarnya gini, kamu mau lihat bottoms up Mm-mm, boleh, mm-mm, kamu lihat top down boleh. Tapi mm-mm. kalau lihat top down ya kita view-nya agak panjang aja Oke. gitu ya. Dan kalau pas memang makro ini kan noise ya. Ya, Mm-mm. dengan sentimen makro itu bisa buat marketnya tahu-tahu lagi jelek jadi jelek ya kayak kemarin ya fundamentalnya nggak ada berubah Iya. tahu-tahu BOJ kenaikan suku bunga marketnya berantakan sebenarnya nggak ada Iya. yang berubah Mm-mm. kekhawatiran orang berubah. Hari ini naik ada yang bilang ya mungkin dead cat bounce atau ada yang bilang ini mungkin sementara naik untuk turun ya bisa juga tapi yang jelas menurut aku ya selama 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ya Ya. eh, aku masih ngelihat harusnya mid to small cap itu yang bisa jalan. Mid to small cap ya. Mid to small cap itu sih. Oke. Ada lagi kok mungkin saran buat teman-teman? Jangan lu pantau terus terima idea. Ya, Oke, kayak jadi gitu. kalau sebenarnya stok ya kita kan sebenarnya teman-teman kalau lihat ya itu aja ya. Ya. Karena marketnya ya flow-nya kebetulan ada di sana ya. Iya. Ya, ini itu memang kita lihat secara bottom up ya, growth story, fundamentalnya tally, Ya. teknikalnya masuk,
ya secara makro atau secara industri ya yang jalan cuma itu doang. Iya. Nah, itu mungkin kalau kita ngomong dari sisi bottoms up. Tapi kalau kita mau ngomong dari makro top down ya, kita masih ngeliat kayak komoditi itu masih ya. Obviously kita punya ya kayak coal dan segala macam ya. Itu bisa cari posisi lah. Atau kita mau ngomongnya structural, bener-bener structural ya. Kita masih percaya yang oil proxy, ya, yang oil proxy kayak Wintermar, ya itu Ya. bisa manggung dan itu sih kita masih percaya ini masih early cycle sih. Oh, Jadi ya tergantung teman-teman mau ngeliat yang mana, gak ada yang salah, tapi yang jelas plannya aja sesuai. oke, oke, mantep banget teman-teman. Ini tadi Kohar sudah banyak nih yang jelasin nih ya terkait technical, terus juga beberapa sedikit banyak lah tentang IHSG dan makro. Mungkin nanti kalau misalnya di live selanjutnya teman-teman bisa tanya-tanya lagi. Kita ada live setiap hari Senin dan juga Rabu untuk Market Talk IG Live sekarang itu di hari Senin dan Rabu. Bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya. Dan untuk update-update-nya kita setiap hari itu ada di Terima Ideas. Jadi teman-teman jangan lupa download Terima Plus untuk bisa akses Terima Ideas ya. Nanti juga akan ada live sama Ko Hans kok. Oke, mungkin itu dulu ya kali Ko. Iya, kalau Oh, gitu thank you Yasmin, thank you teman-teman ya semua. Ko. Aku cabut dulu. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. See you teman-teman.